silang. Minimal harus 3 jam. Sifatnya minimal 3 jam. Lah 3 jam itu bisa tertahan, kita nggak tahu, kita nggak mungkin bisa membendung hujan. Kecuali Bandung, Bondowoso kan gitu kan. Lah kecuali, lah kita gunakanlah perekat itu, perekat pembasah perata tujuannya penembus supaya dia terlindungi, tertahan selama berjam-jam di situ, bahkan berhari-hari. Tujuannya seperti itu hanya khusus pestisida kan. Ya, jadi teman-teman ini ada juga pertanyaan semacam itu, jadi dicatat ya. Jadi kalau misalnya kan ada juga yang bilang nyemprot ekosida tapi nggak ngefek, nggak kena gitu kan Prof ya? Ya. Efek nggak kena ke uletnya. Uletnya ada ulet yang sembunyi di dalam daun Prof. Ada banyak. Semacam ulet apa itu di tanaman? Bawang di dalam daun. Nah itu itu harus pakai perekat juga ya? Saya sarankan pakai perekat. Jika tanpa perekat dilakukan 3 hari sekali, 4 hari sekali. Gitu. Ya kalau teori menyembuhkan semprot sekali, mintanya langsung sembuh nggak bisa. Teori dokter itu dibawa ke dokter ke rumah sakit, diobati pagi, siang, sore, dikontrol. Sampai kapan? Sampai sembuh baru boleh pulang. Nah petani kita enggak. Menyembuhkan sekali, disuntik tinggal pulang, minta harus sembuh, nggak bisa. Nah itu teori-teori yang kita sampaikan kepada itu. Oke. Ini gampang diingat kalau ada ceritanya tentang dokter ini. Nah makanya saya tahu betul kenapa saya sering ngomong dengan petani. Kayak petani itu penjelasannya nggak bisa kemana-mana, harus dengan bahasa-bahasa yang analogi mudah dipahami itu gitu. Oke, kemudian kalau menangani cabai keriting dari Haryanto. Nah, untuk cabai keriting ini penanganannya gimana, Bro? Cabai keriting itu karena satu, kurangnya fotosintesis, yang kedua kurangnya nutrisi atau serangan jamur. Tuh, keriting. Kalau saran saya di ekosida rutin 3 hari sekali disemprot fotosintesa. Biasanya nanti 15 hari, 18 hari sudah sembuh pulih. Kalau enggak dipotong daunnya yang keriting, enggak apa-apa. Nanti dikocor fotosintesa akan tumbuh tunas-tunas baru asal dosis tepat pemupukan dikocor maupun disemprot. Diobati, kemudian besok dikocor dengan fotosintesa. Itu banyak yang sudah menyembuhkan dengan teori itu. Makanya karena apa? Oh, kok sayang daunnya lah. Saya tanya lagi, Bapak mau panen cabenya atau panen daunnya? Jangan daun itu tidak berguna apapun, dia menyerap makanan, tidak mampu berfotosintesis, tidak memberi kontribusi apapun. Justru merugikan, dibuang saja, kemudian biarkan tunas-tunas baru muncul. Itu Kapten. Ya, selanjutnya tadi ada penjelasan mungkin dari yang saya baca ya tentang bagaimana fotosintesa ini bisa memproses fotosintesis sendiri gitu ya. Itu kira-kira seperti apa penjelasannya, Prof? Ada teman yang bertanya seputar kinerja daripada fotosintesa, yang mana dia bisa merubah zat-zat yang tidak berguna menjadi lebih berguna gitu. Banyak. Nah, ketika kita memproses jamur, tidak dibutuhkan tanaman, kemudian jamur dimatikan, diambil virusnya seperti Yakult, diubah menjadi yang dibutuhkan tanaman, itu juga bisa dilakukan dengan fotosintesa. Berarti teorinya gini, kita sering melihat daun atau padi yang tengahnya mengecil, pinggirnya subur. Pinggirnya tinggi, tengahnya mengecil. Kenapa? Karena kurangnya fotosintesis. Nah, dengan bantuan fotosintesa ini, insya Allah kemarin yang padi sudah nggak diragukan lagi lah, banyak sekali. Purworejo ini ada 25.000 hektar, izin kelar, semua kelar itu. Itu yang panen kemarin juga Pak Bupati, saya dapat undangan. Banyak sekali kalau testimoni, nggak usah diragukan lagi. Itu sudah ribuan, puluhan ribu hektar. Jadi padi atau apapun itu, intinya fotosintesis adalah bagaimana dia mampu membakar dirinya sendiri. Misal gini, teori kita memanaskan, kita tidak tentu hanya menggunakan teori panas matahari. Kita jemur padi, jemur pakaian, itu dijemur dengan panas, itu pun bisa mengeringkan. Tapi teori mengeringkan, bahasanya bukan mengeringkan, memindahkan air. Misal contoh, kita kehujanan, naik motor, kecepatan 60 dalam 1 jam, itu pun kita akan kering. Tidak harus kena matahari. Teori angin, jadi memindahkan air. Lah, bahasanya apa? Fotosintesis ini pembakaran secara sempurna dengan keseimbangan NPK, gibberellin, auksin, dan sitokinin, dan kandungan-kandungan lain terkait mineral yang saya masukkan dalam fotosintesa itu
bisa bikin merata dan membakar alami, melindungi untuk menyerap berfotosintesis meskipun hanya cukup cahaya tanpa matahari normal itu, meskipun di bawah teduhan, karena matahari tanaman itu kalau siang butuh matahari untuk berfotosintesis, itu menyerap fotosintesis. Malam gini butuh oksigen, kalau siang butuh karbon, makanya pagi, siang, dan malam. Nah, dimakan dan tidak tergantung pada pH tanah, harus di atas 5, seperti itu. Jadi intinya dengan bantuan fotosintesis ini tanaman mampu untuk berfotosintesis meskipun tanpa cadangan matahari yang banyak. Hanya cukup cahaya saja dia mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, dan insya Allah pembenah tanahnya akan merubah zat yang tidak dibutuhkan tanaman menjadi zat yang dibutuhkan tanaman. Gitu, Kapten. Ya. Oke, Prof. Ini banyak banget yang tanya tentang fotosintesis atau slow release itu kenapa apa namanya ya, tidak butuh, apa memang benar tidak butuh tambahan pupuk lain gitu ya. Terus kalaupun dicampur seperti apa dengan pupuk kimia gitu kan, atau pupuk lainnya. Intinya bagaimana penjelasannya kenapa ini kok nggak butuh pupuk lain ya gitu. Gitu. Ya itu penjelasan yang menurut saya pertanyaannya ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Gini, ketika mungkin kita bikin pupuk, kemudian pupuk itu hanya mungkin masih butuh tambahan pupuk lain. Pertanyaan dari orang-orang, lu kenapa sih pupuknya kok nggak dilengkapi sekalian supaya nggak tambah pupuk lain? Itu ada pertanyaan seperti itu, Kapten. Pasti, itu real. Nah, kemudian ketika kita lengkapi semuanya, kemudian itu menjadi daya tarik bahwa oke, saya sebagai formulator, sebagai itu harus menemukan suatu teori di mana prakteknya pun itu tepat. Prakteknya pun tanpa tambahan apapun. Ketika menemukan ditanya lagi, kan lalu ini kan masa pakai pupuk itu aja tanpa tambahan pupuk apapun. Oh, itu muncul lagi pertanyaan itu. Dan itu sah. Secara orang bertanya itu sah. Tapi kami juga berhak menjawab. Kami juga berhak menjawab. Jika memang orang-orang kemudian mitra-mitra petani atau petani pengen menambahkan, silahkan. Kalau tanya saya, nggak perlu. Karena sudah kita risetkan. Tapi kalau mau tambahkan, silahkan. Kami tidak pernah melarang. Tapi jika memang dirasa itu cukup, ya sudah tanpa tambahan apapun. Karena teori pupuk tunggal itu kembali lagi pada teori saya. Ketika saya saat ini bikin pupuk tunggal. Pupuk tunggal itu saya bikin, misal saya bikin urea. Kemudian saya bikin Ponska, kemudian saya bikin ZA, itu satu rokokan pun jadi cap saya cap. Kalau bikin seperti itu, artinya, lah kalau saya bikin seperti itu untung bagi saya. Tapi kenapa nggak dilengkapi? Ketika kita melengkapi masih didebat dulu, kenapa sih nggak butuh tambahan lain? Gitu. Nah, itu sah-sah saja, tapi yang pasti kita sekarang fotosintesa seluruh ini pupuk majemuk, makro, mikro, pupuk lengkap tanpa tambahan apapun. Itu riset kami dan itu cara pakai yang memang saat ini kita gunakan terkait saya sebagai produksi, ranah produksi. Namun teman-teman itu sah karena pembeli adalah raja. Pembeli jika pengen menambahkan pupuk lain, silahkan tambahkan pupuk lain jika dirasa itu memang lebih tepat. Tapi karena kami pengennya satu melengkapi semuanya, karena kami membangun teknologi tepat guna sehingga kita satu untuk melengkapi semuanya. Gitu, Kapten. Ya, ini ini ada yang sudah aplikasi ya, Pak Saiful Munir. Pak Saiful Munir ada ya. Saya pakai Pilos Slow Release di rumah untuk pohon alpukat, jambu air, jambu merah, pepaya, dan pohon buah tin. Pada tanggal 5 September 2021. Oke, September, Oktober, November, sekarang Desember ya. Saya tunggu sampai sekarang hanya keluar tunas baru aja. Jadi dia udah aplikasi, ini nggak disebutkan berapa kali aplikasi ya, Prof. Maksudnya Pilos Release kan tadi kita jelaskan 3 bulan ya. Mungkin dia dari September nunggu sampai sekarang. Tapi cuma keluar tunas baru aja gitu, Bro. Nah, oke. Jawabannya simpel. Karena saat ini juga ada yang seperti itu, ada juga yang memang setelah dikasih tumbuh, ada juga. Dan itu saya tidak mau mendebat terkait itu. Tapi itu sah-sah saja. Cuman gini, kita itu tujuannya memperbaiki fungsi akar, batang, serta daun. Jika itu muncul tunas, berarti memang ada perkembangan akan membawa buah kemudian hari. Kemudian ada juga pertanyaan, Pak, kenapa sih durian saya kemudian baru dikasih slow release, kok nunggunya kok baru 4 bulan baru tumbuh?
Kan ada yang bilangnya 1 bulan. Yang bilang siapa, saya tanya. Sebelumnya berapa tahun nggak berbuah. Oh, kami 8 tahun nggak berbuah. Lah ya, menunggu 8 tahun aja sabar. Menunggu 4 bulan nggak sabar. Itu Iya, iya, petani iya, kita. iya. Gitu, Kapten. Betul, Ya, itu betul, betul. sah-sah saja. Gitu. Iya, betul ya. Jadi selama ini nggak pernah berbuah aja dia tenang-tenang aja kan. Sabar aja gitu. Iya. Begitu Nah, dia padahal kita nyoba, pengennya memuliakan tanaman. itu mungkin istilahnya baru semacam proses awal ya, Prof, karena kalau ibarat kandungan itu lama kandungan kering atau gimana ya. Jadi orang nggak sabar gitu. Padahal ini baru proses awal di nutrisi udah mulai bagus, tapi Betul. nggak sabar. Karena di narasi lain ada namanya GAP, Global Agricultural Processing, dan itu sah. Artinya gini, di luar negeri itu bukan cuma memberi pupuk kemudian dia langsung membuah, enggak. Ada teori-teori lain dan mungkin itu belum bisa saya sampaikan karena belum pengembangan. Saat ini seminar ataupun Zoom ini hanya ranah-ranahnya hanya terkait cara pengenalan saja, cara pakai. Bagaimana saya mau menyampaikan terkait pengembangan satu sama lain, sedangkan saat ini mitra-mitra aja belum semuanya pakai. Nah, belum ini kan gitu kan. Nah, artinya nanti gini, setiap tanaman punya genetika masing-masing, punya cara kerja masing-masing, meskipun semua sama lah. Tanaman buah, tanaman disetarakan sama. Cuman setiap tanaman pasti punya cara masing-masing terkait itu. Nah, kita harus mengetahui bahwa pH-nya drop apa tidak, kemudian tanamannya kita cek makan atau tidak. Kalaupun dia nggak berkembang, nggak makan, kenapa nggak makan? Apa yang salah dia? Apakah dia sakit? Apakah dia bagaimana? Kan harus tahu dari situ. Ya, Nah, jadi pembahasan detailnya belum kita bahas semua ya, Prof. belum. Nanti ada sesi tertentu di Ini mana baru kita seputar membahas dosis-dosis saja ya. dosis-dosis saja. Nanti pengembangannya lah. Ini lagi kalau kurma, ini nggak tahu di mana ya, Ratna Amrini Ponorogo. Untuk kurma umur 6 bulan, baiknya pakai fotosintesa atau slow release. Gitu ya. Dua-duanya bisa ya, Prof? Harusnya pakai dua-duanya. Bisa. Jadi slow release dan fotosintesa itu sama saja. Bisa semua. Cuman jika memang lahannya efektif untuk air, bisa menggunakan fotosintesa. Jika susah air, bisa menggunakan slow release. Seperti itu. Jika kurmanya umur baru 6 bulan, pakai fotosintesa aja. Dikocor 1 liter, pulang tinggal ngopi. Kalau ibu-ibu pulang tinggal kumpul tetangga gitu aja. Jadi seperti itu. Jadi kurma itu yang terpenting adalah kurma itu genetiknya kurma, sawit, aren, terus kelapa itu hampir sama. Dia butuh tanaman-tanaman. Semakin tanaman itu banyak pasir, semakin bagus untuk penyerapan sebenarnya. Gitu. Karena kurma itu genetiknya pasti di daerah berpasir. Makanya dia cukup air, tapi tidak mau terlalu banyak air. Gitu, Kapten. Ya. Dalam lagi nanti kalau dibahas panjang. Kemudian ini ada yang mungkin pertanyaannya basic seputar produk lagi, Prof. Seputar basic produk. Itu kan kalau slow release unsur hara makro itu NPK, CHO, CA, MGS. Kalau pupuk yang disebutkan di atas hanya unsur mikro katanya, Prof. Kalau di kalau diakumulasi ibarat makanan yang kita makan baru dikasih garam sama micin. Iya, logikanya kita tetap butuh nasi dan lauk. Ini gimana penjelasannya, Prof? Biar pada paham boleh, semua. Betul. Memang sengaja. Saya dulu punya keinginan, Cap. Saya jual pupuk tanpa menampilkan kandungan. Ternyata nggak boleh dari Kementan. Saya dulu pengennya apa? Jual pupuk lengkap bagus, tak kasih nama kopi 3.000. Itu pengenan saya, tapi nggak boleh dari Kementan. Tujuannya apa? Kami punya rahasia terkait dengan haki. Itu. Hanya bocoran mitra yang tak sampaikan bahwa pupuk kami majemuk makro mikro. Meskipun izin kami hanya sekedarnya. Saya nggak mau bicara izinnya kelihatan bagus tapi hasilnya nggak bagus. Mending saya izin yang jelek-jelekan nggak bagus tapi hasilnya manfaat bagi orang banyak. Gitu, Kapten. Tapi kita majemuk makro mikro karena teori NPK kita ada meskipun tidak menampilkan. Bagi orang yang paham mungkin bisa mendengarkan itu. Tapi jika memang nanti sudah dijelaskan, nggak usah kita berdebat, nggak usah dipakai, gitu. Uji sendiri aja ya, Bro. Gitu. Ya, karena kita semua lengkap. Kita ini alasan utamanya adalah haki, udah itu hak kekayaan intelektual, udah. Ya. Gitu. Tapi kita ada NPK ada, fresh ya. elemen ada,
kemudian hormon zat pengatur tumbuh ada. Kalau saya izin terkait itu, saya tampilkan semuanya. Bubar karyawan saya, pasti banyak yang niru-niru. Bagaimana karyawan saya bisa makan? Gak laku nanti, banyak yang niru-niru. Itu ya, Kapten. Itu Betul. rahasia kami. Jangan, Prof. Oke. Jangan. Mending nggak usah tahu lah. Oke. Mau tanya Prof untuk tanaman sorghum dari Raden Teddy Maulana, MC GSS, sahabat karib. Ya, saya tahu nih. Mepet-mepet. Mau tanya Prof untuk tanaman sorghum kan mepet-mepet nanamnya itu gimana? Ini tanya apanya Pak Raden? Apanya gimana? Yang penting kan mumpuknya mau pepet-pepetan, yang penting membaginya merata makanan. Masalahnya gini, sorghum dalam 1 hektar, jarak kan ada, pola tanam kan ada, ukuran kan ada, dihitung kalkulator juga ada. Seharusnya tahu berapa jumlah tanaman Anda dalam 1 hektar. Jika ternyata memang mengacu pada 2525, jarak bedeng 70, berarti 66.666. Jika diisi dalam lubang tanam diisi 2, itu 122.223 tanaman. Berarti tanaman Anda butuh 30 cc kali 122.223. Berarti dosis Anda harus double. Yang penting apa? Mau pepet-pepetan seperti apa? Yang penting makanannya satu sama lain sama supaya nggak rebutan, itu aja. Ya, pakai fotosintesa maksudnya ya. Pakai fotosintesa aja gitu. Tadi tentang porang udah belum ya, Prof? Ini untuk tanaman porang bagaimana aplikasi fotosintesa dan bila diserang hama bisakah pakai ekosida? Bisa. Orang ya, tak jawab ini mungkin mewakili semuanya kita supaya bisa ada pembahasan lain di hari Kamis berikutnya. Saya tak ngopi dulu, ini pertanyaan yang saya jawab terakhir ya kan, rekan-rekan semuanya, supaya nanti ada pengembangan. Tiap Kamis nggak bosan lihat saya ngomong terus nanti kan. Oke, untuk porang sama, porang, jahe, ketela itu tanaman semusim, tanaman yang dipanen rata-rata 9 bulan tergantung kebutuhan. Nah, porang itu tanaman-tanaman liar. Dulu nggak kepake, mau iles-iles, mau porang, betul, saya paham karena saya saat ini memang juga ada kebun porang, menanam porang. Cuman porang gini, porang itu pemupukannya jika memang dia sakit sama diobati dulu, dipakai ekosida lalu di fotosintesa. Lah, pemupukannya porang itu tujuannya kuncinya di 9 bulan, berarti pertengahannya, masa generatif berarti 4 bulan. Jika memang mau, penyemprotannya itu 1-7 setelah munculnya tunas. Jadi hari pertama tanam adalah hari pertama munculnya tunas. Kemudian umur 15, 30, 45, 60, 90, terakhir 120. Itu 7 kali penyemprotan sampai masa generatif. Karena sebentar lagi di umur 4 bulan ke 9 itu buat bekal dia ini pembesaran umbi. Nah, 9 bulan biasanya rata-rata turunan. Ini masa turunan, bentar lagi tumbuh lagi. Kan gitu. Nah, tergantung dari kata atau dari ubi, dari pemangkasan ubi dan lain-lain, banyaklah cara terkait itu. Makanya saat ini jika porang sakit diobati sama. Nah, kuncinya porang adalah apapun, terutama porang cukup air. Kalau nanam porang, kenapa tanam rata-rata yang sukses daerah Kalimantan dan sekitarnya? Karena di sana curah hujan tinggi. Kita menanam di sini banyak gagal atau banyak masalah. Kenapa? Karena tidak cukup air. Ataupun kalau ada air, banyak air itu pun mengakibatkan jamur. Jamur kita tidak ada yang tahu karena saat ini tanaman itu di dalam tanah. Kuncinya adalah lebar gulutan, tinggi gulutan supaya pembesaran pada umbi. Karena tanaman itu di dalam tanah. Lah dibantu makanan suplai dari akar dan dibantu semprot stomata supaya fotosintesis untuk menghidupi pembesaran ubinya. Nah, saran saya penyemprotannya dalam 1 hektar itu menggunakan 4 sampai 6 saset. Gitu. Atau 10 saset pun nggak ada masalah. Kok mahal? Nggak usah tanam porang kalau bilang mahal. Untung saya banyak dulu tanam porang. Kalaupun di harga itu masih nggak sampai 10 juta harga pupuknya. Untung Bapak masih ratusan juta itu. Nah, tapi hasilnya pun akan maksimal kita memberi makan. Misal contoh, sekali aplikasi 6 saset atau 10 saset dalam 1 hektar, boleh. Nggak apa-apa. 1-7 setelah munculnya tunas. Mungkin pertama pakai 4 saset, 6 saset.
meningkat 15, 30, 45, 60, 90, terakhir 120. 90, 120 pakai doi 10, 10 boleh dimaksimalkan karena itu nanti hasilnya pun akan mempengaruhi lebih besar. Gitu kan. Siap, Prof. Nah, ini tadi ada yang nge-WA saya, Prof. Ini sekilas saja. Kalimatnya gini nih. Tolong tanyakan sama profesor, apakah boleh fotosintesa kena sinar matahari saat digunakan? Saya nggak ngerti maksudnya ini ya. Pupuk hayati biasanya kan nggak boleh. Lah, yang bilang boleh dan tidak boleh ya tergantung kan. Masalahnya itu kalau dipakai di tempat yang teduh panas itu kan masalahnya sebenarnya bukan pada pupuknya. Karena pas waktu panas itu tanaman mulutnya terbungkam, disemprot tidak maksimal, mulut terbungkam, dikasih makan, tumpah, marah dia. Itu masalahnya. Nah, kalau makanya kalau penyemprotan itu pagi sore. Pagi tujuannya apa? Di saat matahari terbenam, dia stomata sudah buka. Itu yang sebenarnya menurut sudut pandang kami. Itu kalau yang hayati dan lain-lain kalau kena panas ya sama. Kalau bapak kena panas besok krimnya mahal, nggak usah dipanas-panaskan itu ya jangan gitu kan. Tapi kalau bakterinya mati, kalau mati takziah aja nggak apa-apa. Bakterinya sudah sakti dia, ya aja aman. Jadi saran saya tetap ditaruh tempat yang teduh. Kita bukan karena mati dan tidaknya, kalau mati takziah aja. Cuman bagaimana kita merawat pupuk yang kita cintai, bagaimana merawat tanaman yang kita cintai. Bentuknya kecintaan lah. Berkah riba soalnya ini kan gitu kan. Itu ya. Siap. Oke, siap. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Saya mungkin izin live dulu rekan-rekan semuanya yang saya cintai. Insya Allah dalam waktu dekat nanti bisa diskusi lagi. Kita bisa sharing-sharing lagi. Semoga harapan saya apapun yang kami bikin saat ini kemudian bisa ke PTB. Semoga secara kemanfaatan bermanfaat bagi kita semuanya sehingga teman-teman tercapai apa yang diinginkan, tercapai apa yang dicita-citakan. Karena saat ini saya senang sekali, berbangga. Jadi bisa tersenyum lebar. Tiap hari dapat laporan orang, Masya Allah, tiap hari dapat motor, dapat motor, dapat motor, dapat mobil. Jadi apa yang dilakukan saat ini kita bersama-sama, semoga ke depan semuanya bisa menikmati hal yang sama tanpa tebang tindih. Karena di sini semuanya pasti saya kawal semuanya tanpa memilah enggak. Kita semuanya kita kawal semua sampai semua bersama-sama kita terus di PTPS gitu. Kalau lebih seperti itu, Kapten. Oke, terima kasih, Prof. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ya luar biasa ya sesi malam hari ini kita bisa diskusi santai. Ini training Zoom online ini sangat efektif loh teman-teman. Bahkan teman-teman itu belum tentu bisa terjawab pertanyaan banyak banget ketika seminar atau training langsung. Kalau menurut saya ya, training Zoom ini itu dengan santai kita bisa dapat banyak ilmu. Karena meskipun kita pertanyaan kita kadang-kadang belum dijawab, itu udah dijawab pertanyaan orang lain yang mirip-mirip dengan pertanyaan kita. Oleh karena itu teman-teman harus rajin-rajin ikuti forum ini karena kita ini mungkin tidak semuanya adalah orang-orang yang paham tentang ilmu pertanian. Nggak semuanya mitra-mitra juga orang-orang yang memang petani asli. Kadang-kadang banyak petaninya petani dadakan gara-gara bisnis PTB jadi sekarang jadi nyemplung ke pertanian gitu kan. Nah, semoga teman-teman semuanya semakin dipahamkan tentang ilmu pertaniannya, kemudian cepat tembus ribet mokes, pajero dan luxurinya ya. Yang pasti jangan pernah berhenti untuk belajar, saya juga akan terus belajar, teman-teman juga akan terus belajar. Dan simple, saya akan simpulkan malam hari ini. Satu saset fotosintesa bisa untuk 4 tangki. Kemudian kalau kita mau nyiram 1 hektar sawah, kita butuh 10 atau 12 saset fotosintesa. Ya, simpel sekali. Kemudian kalau slow release, kalau umur tanamannya 6 bulan sampai 2 tahun, itu cukup pakai 1 sendok saja per bulan. Kalau misalnya tanaman batang kerasnya itu umurnya 2 tahun sampai 5 tahun, masih muda gitu tapi udah pertengahan, kita bisa pakai setengah sasetnya untuk kita 1 saset kita bagi 2, kita tanam di pohonnya. Kalau umurnya udah di atas 5 tahun ke atas atau sudah siap berbuah, maka 1 pohon 1 saset. Itu untuk slow release. Kalau ekosida intinya bisa kita gunakan
Ya, dengan dosis standarnya yang umum kalau ada serangan hama adalah satu saset ekosida itu bisa menjadi 10 sampai 16 tangki. 10 sampai 16 tangki. Kalau serangan hamanya misalnya keras, kita bisa kecilkan menjadi sampai 5 tangki satu saset itu. Dan itu bisa disiram per 3 hari, per 2 hari, itu boleh sampai serangan hamanya itu benar-benar tuntas. Tapi ingat, setelah kita nyiram ekosida, ngasih obat, jelang satu hari dari kita ngasih obat, 2 hari dari kita ngasih obat, kita itu bisa kasih lagi fotosintesa lagi atau disemprot pupuk lagi supaya tanamannya langsung fresh lagi, gitu ya. Itulah kesimpulan sederhana pada malam hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa membuka pertanyaan lagi ya karena waktunya juga sudah lepas dari jam 9:30. Teman-teman nggak apa-apa kalau terlalu malam juga nanti kita ngantuk ya, terlalu lama juga nanti kita bosan ya, tapi yang sedang-sedang saja supaya kita masih tetap kangen-kangenan ya. Terima kasih ya, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecel, petani cerdas luar biasa. Fotosintesa, biarkan tanaman bicara. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.